Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ain dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan apa yang ada di dalam undang-undang atau UUD. Eksekutif merupakan pelaksana dan regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sebagai pembuat undang-undang. Jika di era lama, kekuasaan tertinggi di negara Indonesia diletakkan sepenuhnya kepada MPR, kini ketiga lembaga yakni seperti legislatif, yudikatif, serta eksekutif berperan dalam level yang sama dalam sistem pembagian kekuasaan. Eksekutif berperan besar dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sebuah negara. Tanpa adanya lembaga eksekutif, maka aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak akan berguna karena tidak adanya yang menjalankan. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, serta lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Dan setelah memaparkan sedikit apa itu, dan di sini terdapat tujuan dari lembaga tersebut, yaitu lembaga adalah salah satu badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Dari lembaga tersebut terdapat sifat kekuasaan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat efektif. Efektif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi atau kebijakan di negaranya. Sifat kekuasaan ini terbagi dua secara individu, misalnya Presiden Inggris, dan secara kolektif Kabinet Inggris dan Kabinet Jepang. Dan sifat yang kedua ialah sifat eksekutif, hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya, contoh secara individu Ratu Inggris, Kaisar Jepang, dan contoh secara kolektif keluarga kerajaan Inggris. Selanjutnya terdapat wewenang di lembaga eksekutif. Yang pertama adalah administratif. Administratif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya serta menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua adalah legislatif, yang membuat atau merancang undang-undang dasar. Yang ketiga ialah keamanan. Kekuasaan yang mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta pertahanan negara, serta keamanan di dalam negeri. Yang keempat ialah yudikatif, yaitu yang memberi gerasi, amnesti, remisi, dan sebagainya. Yang kelima yang terakhir ialah diplomatik, yaitu yang menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dan selanjutnya terdapat macam-macam badan eksekutif, dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial ialah yang dipimpin oleh presiden, kabinet yang bertanggung jawab pada presiden dan terdapat adanya kepastian waktu memegang jabatan. Dalam pemisahan jabatan, seseorang yang menjadi anggota atau kabinet atau pemerintahan tidak boleh menjadi anggota parlemen. Check and balance
masing-masing lembaga pemerintahan dapat saling mengontrol dan tidak dapat saling menjatuhkan. Dan yang kedua ialah sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri, kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Jabatan yang tidak pasti dan anggota kabinet berasal dari parlemen. Dan yang terakhir adalah supremasi parlemen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.